film akan berfokus pada seorang wanita cantik bernama Daisy. Dia bekerja di sebuah restoran untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan juga uang kuliahnya. Dia tinggal di pinggiran kota bersama temannya bernama Gina. Lalu suatu ketika Daisy melamar menjadi pembantu rumah tangga sekaligus babysitter. Kemudian wanita bernama Martha tertarik dengan lamaran Daisy dan menerimanya untuk bekerja. Martha adalah senior asisten rumah tangga juga yang bekerja dengan keluarga konglomerat. Daisy akhirnya diterima bekerja di rumah itu. Lalu Daisy diperkenalkan dengan majikan barunya bernama Roxanne yang sekarang sedang hamil tua mengandung anak kembar. Majikannya punya seorang putri bernama Nami. Lalu Martha menunjukkan kamar tidurnya Daisy selama di sini, di mana kamarnya berada tepat di sebelah kamar tidurnya Nami, karena memang tugas pokoknya adalah mengurus putri tuannya ini. Lalu di malam harinya Daisy pun melakukan tugas pertamanya, yaitu membuat makan malam. Nah di situ Nami mengatakan sangat senang dengan Daisy karena sangat baik dan ramah padanya. Begitu juga dengan Roxanne, sangat senang juga mendengar hal itu. Setelah makan malam, suaminya Roxanne pun pulang ke rumah. Lalu Daisy pun diperkenalkan ke tuannya ini. William tidak banyak omong, dia hanya berharap Daisy bisa mengurus rumah ini juga putrinya. Setelah dari situ Daisy bekerja ya seperti pembantu rumah tangga pada umumnya lah. Dia mengurus rumah, memasak, membuat sarapan, dan membersihkan kamar mandi. Mandi. Nah iya, kok jadi keenakan lihat Daisy bersihkan kamar mandi ya. Nah saat membersihkan kamar mandi, William ternyata sudah pulang dan secara tidak sengaja melihat Daisy yang sedang membersihkan kamar mandi. Nah kan, Pak William aja udah tergoda lihat Daisy. Ya apalagi awak ya kan yang bukan bos. Tapi di sini William pura-pura cuek aja ya, dia jaga image lah. Padahal dalam hatinya, kok paten kali cewek ini ya kan, bisa ini kayaknya. Oke lanjut, di akhir pekan William mengajak keluarganya untuk berlibur ke Parapat. Ke si Bea-Bea. Daisy juga diajak ke sana untuk menjaga Nami. Mereka berlibur ke sebuah villa mewah di pinggir pantai dan menghabiskan waktu di sana. Lalu di malam harinya Nami berenang ditemani Daisy di kolam. Dan di sini terlihat William mulai curi-curi pandang ke Daisy. Apalagi dia melihat pakaian Daisy di kolam renang yang Karena merasa ingin berenang juga, William mengajak istrinya juga ke dalam kolam. Tapi istrinya tidak kuat berlama-lama karena sedang hamil tua. Setelah semua masuk ke kamar, Daisy mengambil kesempatan untuk menikmati me time-nya sendiri ya. Dia berenang di situ sendirian menghilangkan stresnya. Daisy sangat senang bekerja dengan orang kaya seperti ini yang sebelumnya dia bekerja di bawah tekanan terus dan sangat stres. Lalu William karena suasana dinginnya Parapat akhirnya memutuskan untuk bercocok tanam dengan istrinya yang sedang hamil. Tapi ya karena istrinya sedang hamil besar ya nggak berhasil. Jadi William keluar dan pergi ke kamar Daisy. Dia memberikan anggur pada Daisy dan tampaknya karena nggak bisa main sama bininya, ya dia jadi melampiaskannya dengan bercocok tanam dengan Daisy malam itu. Nah Daisy pun dengan bengaknya mau aja ya kan. Aduh. Keesokan paginya mereka pun pulang. Nah Daisy pun di sini diam saja dan merahasiakan kejadian tadi malam. Sesampainya di rumah, Daisy mulai mempercantik dirinya, ya karena dia juga benar-benar tergoda pada majikannya. Daisy lanjut bekerja seperti biasanya, tapi sambil melirik-lirik tuannya William. Hingga suatu malam William terbangun lagi dan gelisah. Dia pun masuk ke kamar dan melihat putrinya yang sudah tertidur pulas. Jadi dia punya kesempatan lagi untuk menikmati Daisy. William masuk ke kamar Daisy dan melihat Daisy tidur tanpa apapun. Astaga. Anjir, tapi kayaknya dia sengaja ya. Yaudah tanpa basa-basa lagi William pun mengengeng Daisy di situ. Dan tanpa disadari Martha mengetahui apa kelakuan mereka. Tapi di sini Martha memilih diam dulu dan berpura-pura tidak tahu. Keesokan paginya Daisy kembali bekerja. Di situ sangat kaget diberikan cek dengan nilai uang yang sangat besar oleh William. Cek itu untuk menutupi aib yang telah mereka lakukan selama ini. Daisy pun kemudian terduduk dan menangisi hal itu. Di malam harinya Martha menceritakan pada Daisy tentang keluarga ini dulu. Jadi biar kalian tahu, Martha dan ibunya Roxanne dulu juga adalah pembantu rumah tangga. Tapi ibunya Roxanne memperlakukan Roxanne itu seperti tuan putri. Dan akhirnya William tertarik pada Roxanne dan menikah. Dan bisa dibilang Roxanne pun modal skincare aja bisa dapat suami kaya raya. Keesokan paginya Martha menemui Esther, ibunya Roxanne. Nah di sini dia menceritakan bahwa William menantunya sudah berselingkuh dengan pembantu mereka. Karena hal itu Esther tidak bisa membiarkan itu semua. Dia kemudian datang ke rumah mereka dan dengan sengaja menjatuhkan Daisy yang sedang bersih-bersih. Kemudian Daisy pun dibawa ke rumah sakit. Dia mengalami geger otak ringan dan hasil informasi dari dokter akhirnya ketahuanlah Daisy sudah hamil 3 minggu. Martha langsung menghubungi Esther dan memberitahukan itu padanya. Roxanne juga akhirnya tahu bahwa suaminya telah menghamili pembantunya. Jadi ibunya Esther akan turun tangan menyelesaikan ini.
Dia tidak mau kebahagiaan putri kesayangannya ini rusak karena anak dalam kandungannya Daisy. Lalu Martha mendatangi Daisy di rumah sakit dan memberikan sebuah cek sebagai permintaan maaf Esther atas kecelakaan yang terjadi tadi. Kemudian Martha pulang ke rumah. Nah, di sini Roxanne sangat marah pada Martha telah membeberkan itu ke ibunya duluan. Tapi di sini ibunya membela Martha karena merasa yang dilakukan Martha adalah benar, telah memberitahukan ke dirinya. Roxanne masih saja kesal dengan Martha dan memperlakukannya dengan kasar di depan suaminya. Karena perlakuan itu, Martha di kamarnya marah-marah sendiri, seolah jasanya selama ini tidak dihargai, padahal dia sudah bekerja lama dan bertahun-tahun di sini. Keesokannya, Daisy diberitahukan oleh dokter yang memeriksa dirinya bahwa dirinya telah hamil. Dia juga baru tahu hal itu. Daisy benar-benar galau dan curhat ke temannya Gina. Dia berencana menggugurkan kandungan ini, tapi Gina melarang hal itu. Dia sekarang sudah banyak tabungan dan bisa menghidupkan anak itu, jadi tidak perlu menggugurkan kandungan, begitu katanya. Singkat cerita, Daisy pun membaik dan diantar kembali ke rumah majikannya. Dia disuruh meminum susu setiap hari agar pemulihannya lebih cepat. Nah, di sini Esther datang dan bermuka dua. Dia berpura-pura meminta maaf ke Daisy atas apa yang telah terjadi. Nggak ada otaknya ya, padahal dia sengaja tadi ya kan. Oke, lanjut. Di malam harinya, Roxanne benar-benar kesal dengan Daisy. Dia bahkan masuk ke kamar Daisy saat tertidur dan berencana menghantam kepala otaknya Daisy menggunakan stick golf. Tapi di situ ada Martha dan dia tidak jadi melakukannya. Keesokan paginya, Daisy mulai terasa tidak nyaman di rumah ini. Jadi dia berencana untuk resign. Lalu saat dia akan resign, dia malah ditampari oleh Roxanne. Akhirnya terbongkarlah semua di sini. Daisy sekarang disuruh untuk menggugurkan kandungan itu. Berapapun uang yang harus dibayar, mereka akan berikan. Setelah dari situ, Daisy menangis di kamarnya. Dia benar-benar tertekan. Nah, Martha menyarankan lebih baik dia menerima tawaran itu dan pergi daripada harus menderita di sini. Tapi dia punya ide lebih bagus lagi katanya. Kayaknya lebih bagus dia melawan dan menghancurkan keluarga ini. Jangan mau diintimidasi oleh orang kaya. Nah, aku juga nggak ngerti apa sifatnya si Martha ini ya. Bentar dia mendukung, bentar dia menolak. Sebenarnya dia entah mendukung siapa. Kimbe lah bingung. Oke, lanjut. Roxanne kemudian pergi ke pasar untuk membeli obat penggugur kandungan. Dan di malam harinya secara diam-diam dia memasukkan obat itu ke bubuk susunya Daisy. Jahat kali bah. Kayak gini rupanya rasanya nonton sinetron drama ini ya. Esoknya Daisy yang tidak tahu apa-apa meminum susu itu. Namun di sini belum ada reaksi sama sekali ya. Hari ini Roxanne akan pergi ke rumah sakit untuk melahirkan anak kembarnya. Dan Daisy disuruh menjaga rumah bersama Martha. Lalu terlihat lahirannya pun sukses dan William sangat senang dikaruniakan anak lelaki kembar. Di sini dia sangat berterima kasih pada Roxanne dan menciumnya. Karena Roxanne masih kesal dengan William, dia malah menggigit bibirnya. William pun akhirnya bad mood dan pulang ke rumah sendirian. Sepulangnya ke rumah, William dikagetkan dengan Daisy yang sedang mandi di kamar mandi pribadinya. Daisy sengaja melakukan hal itu. Nah, di sini akhirnya dia memberitahukan ke William bahwa dia sedang mengandung anaknya. William sangat terkejut dan baru tahu hal itu. Lalu dia pun pergi dan menenangkan dirinya. Dan terlihat di bak mandi itu keluar darah yang artinya kandungan Daisy sudah gugur karena obat tadi. William pun penasaran dengan siapa yang memberikan obat itu. Padahal dia mengatakan kalau saja William tahu Daisy mengandung, dia pun mau menerima anak itu dan Daisy. Akhirnya William pun menemui Esther dan sangat marah karena telah menggugurkan anak dalam kandungan Daisy, padahal itu anak dia juga. Di sisi lain, Martha menemui Daisy dan memberikan sejumlah uang agar Daisy segera pergi dan jangan kembali. Nah, di sini akhirnya Martha mengakui ke Daisy bahwa dialah yang membeberkan tentang hubungan gelapnya ke Esther. Daisy menampar Martha dan mengembalikan uang itu padanya. Dia sangat kecewa pada Martha padahal dia yang dipercaya. Singkat cerita, Daisy pun kembali ke kosan lamanya. Di sini dia kepikiran dan merasa belum puas. Dia benar-benar tidak terima dengan perlakuan keluarga William padanya. Dan di malam itu dia nekat menyelinap ke rumahnya William. Dan secara diam-diam dia masuk ke kamar William dan mengambil anaknya. Beruntungnya William datang dan berhasil menahan Daisy. Sebenarnya di sini Daisy tidak ingin melukai bayi yang tidak berdosa ini. Dia pun kemudian mengembalikannya itu pada William dan langsung kabur dari situ. Mereka pun semua berkumpul dan panik merasa tidak aman dengan teror Daisy yang tadi. Lalu Roxanne menyuruh Martha untuk membantunya membereskan masalah ini. Dan kagetnya Martha menolak. Dia sudah muak dengan keluarga ini. Dia tidak mau lagi bekerja dengan orang-orang yang tidak berperi kemanusiaan seperti mereka. Dan tak berapa lama kemudian Daisy pun datang ke situ. Dan dia benar-benar frustasi dan sangat marah. William di sini meminta maaf atas kesalahan yang telah dia lakukan. Begitu juga dengan Roxanne. Mereka memohon untuk tidak meneror keluarga ini lagi. Akhirnya Daisy menyudahi semua ini. Di depan mereka dia bunuh diri dengan menggantung dirinya. Dan dia pun di situ membakar dirinya hidup-hidup. Di akhir film terlihat keluarga William melanjutkan kembali kehidupannya dan film pun selesai.